Selamat malam saudaraku. Selamat malam juga. Saya mau bertanya, saudara ini kan orang Palembang, maksudnya Indonesia, tapi kan sukunya kan dari Palembang sana. Tapi kok bisa jauh betul ya, bisa cari jodohnya di timur itu seperti apa ya? Coba coba ceritakan supaya saya tahu. Jadi baik saudara-saudara yang dimanapun Anda berada malam hari ini, memang pertanyaan ini kadangkala kita merasakan sulit untuk menjawab. Tapi untuk pribadi saya begini, jodoh, maut, kekayaan itu adalah Tuhan yang menentukan. Itu pertama. Dan kedua, kenapa pertanyaan dia bilang, kenapa kok dari Sumatera kok bisa menikah sama orang Timur? Emangnya tidak ada di Palembang, maksudnya begitu. Memang secara manusia itu perempuan dimanapun mereka ada. Tapi yang namanya jodoh yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta itu kita tidak bisa menghindar. Itu pertama. Dan kedua, kenapa ini pertanyaan ini sebenarnya menusuki dalam naluri saya sih. Kenapa kamu mencintai orang Timur, artinya kok tidak bisa ditinggalin? Artinya contohnya begitu ya. Cuman saya begini, ini memang sangat-sangat membuat saya itu membuka semuanya yang saya rasakan selama di sana. Jadi begini, jalan ceritanya gini. Saya dari umur 15 tahun saya sudah merantau, Pak Ramos. Ini kan saya sudah merantau dari Sumatera ke Jakarta dan saya bergaul itu rata-rata dari suku Timur yang lebih banyak. Suku Betawi, Jawa, Sundanya itu ada tapi nggak seberapa. Nah, cuman yang saya pelajari di sana itu gini. Memang dikatakan suku Timur itu kan kasar, artinya kan katanya gereng, keserem, kejam. Tapi setelah saya merasakan di dalam beberapa tahun saya bergaul dengan suku Timur itu, yang mereka ceritakan itu geram, artinya kasar, itu nggak ada sih. Itu yang kedua ya. Nah, yang membuat saya menarik gini, ternyata apa yang diceritakan teman-teman di Jakarta di saat itu tahun 2000 berapa itu kita sudah lupa ya, karena memang usia saya sudah hampir 40 saat ini saya menyampaikan bahwa itu hanya sekedar cerita, tapi setelah saya pelajari dari laki-laki ataupun perempuannya, ternyata memang mempunyai hati yang saya ambil ini. Kasihnya seperti apa? Dia tidak memandang ini yang keberapa, yang pertama lah saya katakan. Dia tidak memandang bahwa kamu dari suku, agama, dan ras itu. Dia sangat mencintai, artinya siapapun yang jatuh hati kepada perempuan di Nusa Tenggara Timur itu jelas dia menerima dengan artinya lapang dada. Nah, yang kedua saya merasakan begini, mereka sangat menghargai kita yang pendatang. Kenapa dia menghargai? Karena artinya dari suku dia bisa menikah dengan suku yang luar itu bukan suatu keajaiban ya, itu suatu kebetulan. Nah, tapi yang saya lebih menarik lagi itu kasih dan sayang cintanya itu dia berdasarkan dengan apa yang dia yakini. Ya, ini sudah masuk ke ranah agama ya. Itu semuanya kalau perempuan Timur itu bilang baik-baik. Pertama, orangnya sopan, bisa menghargai dari suku A sampai ke suku B, artinya kita sama, tidak ada perbedaan hidup di atas dunia ini, kita ciptaan. Itu yang saya ambil. Dan yang beberapa itu memang kasih sayangnya, saya tidak mengatakan suku lain tidak bisa ada kasih, ada juga, tapi yang saya mendapatkan sesuatu itu dia menerima apapun yang saya ada di saat ini, maupun lebih ataupun kurang. Itu dia artinya kalau bahasa umumnya tahan banting begitu. Tahan banting artinya diajak susah oke, diajak senang itu memang satu harapan ya kan. Nah, diajak sederhana boleh, memang artinya sudah terlatih dari lahirnya kehidupan mereka, sudah terlatih dengan susah dan senang dan sederhana, itu sudah terlatih. Itu yang saya ambil. Kenapa saya sampai menikah di sana, sampai anak-anak saya sudah lahir di sana, bahkan tempat tinggal saya juga di sana. Karena saya sangat mencintai, artinya pasangan saya bukan manusia yang memberi. Itu saya sadar bahwa Sang Pencipta itulah yang memberi pasangan saya, dikatakan tulang rusuk. Jadi kalau saya merasa sakit, dia pun merasa sakit. Mungkin ada lagi? Kembalikan ini dulu ya. Ada lagi. Kalau biasanya kalau kamu ketemu sama cowok-cowok Timur itu kan seram-seram. Kalau di NTT itu kan seram-seram. Orangnya omong juga keras-keras.
itu kamu nggak takut? Ya itu yang menjadi Itu artinya kamu nggak takut kok? menjadi dilema dalam hidup saya Pak Ramos gini. Dulu saya pertama dari Jakarta itu setelah turun ke apa namanya pelabuhan kita di sana Tanoya. Tano. Nah, jadi saya memang merasa agak mindernya kenapa? Memang dilihat secara fisik orang Timur itu ya seram-seram, artinya ngomongnya tinggi. Jadi saya kalau dari Sumatera itu saya merasa kalau kita ngomong contohnya lewat handphone ya. Ini handphone. Kalau kita ngomong di sana kan biasa. Halo. Ya, halo Pak, ini saya di sini. Tapi kalau di sana, oh saya harus di sini. Nah, jadi saya merasa itu dia marah kepada saya. Tapi setelah ya memang itu benar Pak Rom. Jadi saya merasa lucunya gini loh. Loh, kok orang ini kok nggak ada masalah kok dia bisa marah? Bagaimana cara saya mendekatkan orang ini? Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi saya pribadi. Ternyata yang kita lihat yang dengan secara nyata mata dan kepala saya itu ternyata itu memang sudah karakter loh. Karakter di Timur itu sebenarnya dia memang kasar, sangar, kalau bahasa Jakartanya kan serem. Memang menyeramkan. Artinya saya tidak mengatakan itu jelek, tidak. Setiap suku kan berbeda dari raut wajah, cara mereka bicara, cara mereka menanggapi dari omongan teman yang baru dengan yang lama itu berbeda. Nah, di situ saya belajar begini. Artinya dimanapun tempat, ketika kita bisa membawa diri kita, bisa memasuki di dalam satu ranah ke komplotan mereka, artinya itu kita bisa mempelajari ternyata yang kasar, sangar ini bukan marah. Bukan marahnya. Jadi saya merasa Tapi memang itu keasliannya itu. dan memang itu ciri khas Nusa Tenggara. Dan keaslian. Keaslian. Contohnya Anda sekarang bertemu Originalnya. saya juga jujur, waduh, kok saya kayaknya ngeri, ada artinya, ada jenggotnya, ada kayaknya seram gitu, kayaknya pengen menantang betul. Jadi saya pikir begini, kok memang setiap satu daerah, satu tempat itu kok berbeda yang kita pikirkan loh. Nah, jadi ini terjadi dalam kehidupan saya bilang, saya menyimpulkan begini, ternyata yang kita pikirkan tadinya orangnya nggak baik itu ternyata baik. Setelah kita temani banyak teman-teman, mungkin kalau di Kupang itu kan saya pernah tinggal di Obuhu Pak Ramos. Di Obuhu itu kan di Obuhu itu ya. Ya, ada terminal. Mungkin saya agak sampaikan kepada ini John saya mungkin ya. John saya dari Amanatun. John saya mungkin dia masih ingat. Saya mungkin ada lagi yang lain. Ini saya mengucapkan ini saya Chandra Al ya, mungkin teman-teman di sana nggak asing lagi lihat muka saya. Nah, ternyata orang-orang inilah membawa saya ke tempat pergaulan mereka. Jadi saya merasa kok semakin lama saya di Nusa Tenggara Timur tuh semakin merasa ada suatu daya tarik tersendiri. Kekeluarganya itu begitu erat, begitu kuat. Nah, jadi begitu kuat, begitu erat itu begini. Ketika saya sudah mempelajari hal itu, ternyata yang saya pikirkan ini kayaknya bisa digebukin ini kalau bahasa Jakarta. Waduh, ini kok seram banget ya. Ternyata enggak. Itu ternyata memang sudah budayanya dari dan ciri khasnya orang Timur itu. Jadi memang dia kasar, sangar, seram, tapi sebenarnya enggak. Teman-teman di luar dimanapun Anda berada, di Kalimantan, Jakarta, Sumatera, Palembang contohnya, kalau Anda mau ke Timur, jangan melihat dari sisi sebelahnya saja. Cobalah Anda pelajari bagaimana caranya budaya Timur itu sebenarnya asik loh. Asiknya kenapa? Orangnya kebersamaannya seperti jari yang kita pegang. Apapun kamu, miskin dan kaya miskin, agama pun ras dan lain sebagainya, itu mereka menganggap itu adalah saudara. Itu yang saya ambil Pak Ramos. Mungkin daripada itu mungkin Pak Ramos banyak pertanyaan yang saya mengerti, karena memang Anda ini kan kreator, pasti Anda pengen tahu apa yang sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan saya. Boleh ditanyakan itu bagus sih, membuka artinya pemikiran teman-teman saya dari Sumatera, dari Jakarta, dari Surabaya, Bandung. Itu supaya jangan mereka ragu di Timur itu. Itu yang saya dapat, itu memang asli. Dan teman-teman di luar sana, dimanapun Anda berada, memang kalau orang Timur itu pertama kali itu ketemu itu memang agak seram-seram sih. Tapi memang saudara ini juga mengatakan kalau sudah kenal maka dia seperti Hello Kitty sih. Iya, artinya saya begini ya. Jadi semenjak saya nikah dengan istri saya tidak sebutkan namanya, mungkin pasti orang sudah mengenal istri saya karena orangnya juga kan artinya berbaur di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi saya merasa begini, ada satu keunikan tersendiri itu kenapa?
ketika orang melihat saya berjalan dengan istri saya, mereka ada keanehan bagi mereka ya. Kok bisa orang yang gini kok nikah dengan orang timur? Nah itulah saya bilang kembali, jodoh, maut, rezeki itu kan kita tidak pernah tahu. Tapi Sang Pencipta lah yang menentukan bahwa dimanapun kamu, jika kamu bisa membawa dirimu sebaik mungkin, maka itu menjadi banyak kerabat dan teman. Tapi kalau kita membawa diri kita, contohnya adat dari Sumatera dibawa ke timur, pasti tidak sama. Tidak samanya kenapa? Karena memang budaya di sana kan berbeda daripada Sumatera ataupun dari Jakarta, Bandung, Jakarta. Di bahasanya lain lubuk, lain dalang. Lain lubuk, lain belalang, tapi Lain artinya dalang. kenapa kita tidak bisa di lubuk yang punya belalang, kita juga harus jadi belalang, tapi bukan berarti memakan makanan yang seperti belalang. Nah, itu beda lagi, itu prinsip. Nah, jadi saya sangat senang bertemu dengan Bapak Ramos ini, kan konten kreator TV Cendana asli anak Nusa Tenggara Timur. Baru malam hari ini saya bertemu dengan orang asli pribumi Nusa Tenggara Timur. Dia bisa menanyakan hal yang serumit, kalau menurut saya dijawab salah, nggak dijawab masalah. Kenapa saya katakan itu? Kalau dijawab nanti istri saya bilang, kayak tebah dulu. istri saya bilang begini, kok suami saya kok bisa ketemu dengan orang seperti ini. Kalau saya nggak jawab juga, nanti dia merasa kecewa karena dia sudah tahu istri saya orang dari Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi saya merasa bangga dengan adanya channel YouTube TV Cendana ini. Nah, ini saya ingin menjelaskan juga. Dan saya bertanya Pak Ramos, ini ke TV Cendana ini berdasarkan dari inisiatif Anda pribadi atau memang ada simbolisnya? Kenapa harus TV Cendana? Sebenarnya Karena TV, timur punya cendana. TV Cendana itu karena memang Timur itu ada cendana. Ada cendana, tapi artinya kan banyak dikenal Terkenal dengan cendana, pohon cendana. Cendana. Tapi kalau di Jakarta keluarga cendana berarti Soeharto, tapi kita bukan Soeharto ya kan? Oh, lain. Nah, ini menunjukkan bahwa inilah putra Timur satu-satunya yang bisa bekerja, berkreasi sebagai konten kreator di Kalimantan Timur. Hanya ini yang saya temukan. Tapi yang salah selama ini saya tidak pernah temukan yang dia berani menanya hal seperti itu. Nah, ini saya memang menjadi momen yang tidak saya bisa lupakan, termasuk teman-teman di tetangga rumah saya ini di sini. Jadi saya untuk menyampaikan salam juga kepada Pak Julius yang dari Timor Leste, karena saya dengar-dengar dia juga termasuk dari kolom daripada TV Cendana ya Pak Ramos. Iya. Nah, maka itu harapan saya ya, kalau bisa biarlah channel ini menjadi motivasi siapapun mereka, entah dari timur, dari Sumatera. Kalau seandainya Bapak Ramos ya boleh bertanya, tapi nggak semuanya Sumatera bisa menjawab, tapi kadang-kala mereka malu. Tapi kalau saya nggak malu-malu, karena memang sudah terbukti bahwa orang timur itu dilihat secara fisiknya kasar, sangar, seram, tapi tidak seseram yang kita pikirkan itu teman-teman. Tidak Dan ngeri lah. tidak ngeri. Tidak Artinya ngeri banget itu lah. hanya bahasa dari orang ke orang. Apapun resikonya, apapun masalahnya, Timur mempunyai sifat kasih yang paling mendalam. Oke, terima kasih. Itu yang saya ambilkan itu karena memang saya merasa istri saya gini loh. Saya agak mencerita sedikit ya dalam kronologis istri. Istri saya itu dia sering marah dengan kelakuan saya. Kelakuan saya artinya begini. Saya ini sebenarnya tidak pantas ngomong di media sosial seperti ini. Karena dia tahu bahwa kekurangan saya apa. Saya bukan juga orang asli pribumi di sana, tapi kelebihan dia begini, dia selalu mendukung apapun di dalam usaha saya. Nah, itu yang saya sulit. Itulah artinya perempuan, siapapun dia, kalau dia mendukung usaha dan pekerjaan suaminya, itu akan meraihkan kesuksesan. Nah, jadi menurut Pak Ramos sendiri, kalau orang Sumatera itu karakternya berbedakah dengan orang Timur atau memang agak jauh? Selama yang Bapak pelajari selama ini, kan Bapak kan konten kreator, pasti ketemu orang Sumatera, Banjar, atau dari mana aja. Itu gimana? Kalau saya sama aja seperti yang kamu tadi bicarakan tadi. Jadi kalau kita belum kenal orang itu, Maka Ada. tadi saya tadi sayang. Kalau pepatah bilang begitu. Jadi mengatakan patah gini ya, tak Iya. kenal makanya tak cinta, Ah. dan kita makanya tak sayang. Oke. Jadi mungkin pertanyaan Pak Ramos ini sebenarnya kalau saya pelajari gini, memang di secara konten mungkin tidak masuk akal ya. Tapi secara pribadi saya ini sangat masuk akal, Pak. Saya senang dengan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.
tahun 2024 agar sukses selalu, sehat selalu, jangan pernah menyerah, berbagilah walaupun sedikit dari hati Anda, maka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.